Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ari Pak, selamat datang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, salam silaturahim semuanya. Selamat bertemu dengan saya pada pagi ini, hari Senin tanggal 2 bulan Agustus 2021. Saya dari rumah di Rangkas Bitung, kalian dari rumah masing-masing, di kampungnya masing-masing tentunya. Ada yang di sekolah juga menggunakan WiFi mungkin, kalau sudah ada yang ke sekolah. Mungkin saja ada yang masih tidur karena ada kebiasaan main game sampai larut malam. Gitu. Anak-anakku sekalian, khusus untuk mata pelajaran PAI, saya sudah menggunakan absen online otomatis. Oleh karena itu, link yang yang tadi pagi saya bagikan itu tolong disimpan baik-baik. Sebetulnya sudah saya uji coba di tanggal 28, tapi karena tanggal 28 bukan jadwal saya, jadwal pengajaran saya, sehingga tidak bisa direkap absennya. Rekapan absen itu tanggal 26 ya, kemudian tanggal 2, terus setiap hari Senin sampai dengan bulan Januari saya sudah buatkan kolomnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah saya siapkan setiap minggunya. Artinya absennya itu linknya tetap sampai dengan akhir semester ini. Kalian tinggal mengisi saja. Jangan lupa tanggalnya diisi dengan benar. Kalau tidak benar tanggalnya diisi, kalau isi tanggalnya tidak benar, ya, atau kalian mengabsennya di hari yang lain, maka akan tidak bisa direkap di saya. Ya, baru bergabung Indah Amalia, selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah bergabung di Google Meet ini. Semoga pembelajaran kalian mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, juga pembelajarannya menjadi barokah. Ilmu yang didapat hari ini semoga kalian menjadikan kalian orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin saya sudah menyampaikan secara global mata pembelajaran dari awal semester sampai akhir semester di semester 1 ini. Perlu diketahui bahwa untuk pelajaran PAI, tugas-tugasnya nanti akan saya sampaikan pada saat pembelajaran hari ini. Nanti saya akan buatkan Google Form-nya. Kalian menyampaikan tugasnya silahkan menggunakan Google Form. Upload fotonya cukup satu saja, misalkan ini Febri Infinity namanya ya, baru gabung. Jadi kalau menggunakan nama-nama aneh itu ya muncul di sayanya nama aneh. Tapi kalau menggunakan nama-nama asli ya munculnya nama asli. Sehingga saya bisa melihat dari absen yang ada di saya. Muhammad Ilham, kenapa
mengacungkan tangan. Ada apa Muhammad Ilham? Kalau ada sesuatu yang harus ditanyakan silahkan. Sebelum pembelajaran kita mulai. Ini absen ada di saya sudah lengkap sesuai dengan NISN-nya. Jadi saya bisa mengakurkan penilaiannya. Misalkan yang hadir di sini taruhlah KM-nya atau siapa sekretaris kelasnya melihat siapa saja yang hadir di sini dari kelas masing-masing. Nanti sampaikan secara japri kepada saya. Pak, ini yang hadir di Google Meet pada kesempatan kali ini. Atau seperti tayangan yang saya lakukan semacam ini. Bisa dilihat daftar nama yang hadir. Cuma kesulitannya tidak ada kelasnya ya. Tapi kalian hafalah siapa yang termasuk kelas IPA 1, siapa yang termasuk kelas IPA 2, IPA 3. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana telah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa kita untuk pembelajaran yang pertama kali ini akan membahas tentang kontrol diri, kemudian prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan. Baik, kita mulai tentang yang pertama tentang surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10 ini membahas tentang persaudaraan. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu adalah ikhwatun, saudara. Saya ulangi, ikhwatun tidak usah panjang wanya. Sesungguh ya, Ismawati 05 baru gabung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu maka damaikanlah, perbaikilah hubungan. Jadi begini, mukmin dengan mukmin itu adalah saudara. Perbaikilah hubungan. Seperti apa perbaikan hubungan? Kalau di dalam kelas, misalkan di grup kelas, tidak saling membuli gitu ya di dalam grup WA kelas, tidak menghina, tidak memuji berlebih-lebihan, gitu. Karena memuji berlebih-lebihan sama dengan menghina sebetulnya. Kalau memujinya berlebih-lebihan, dan perlu diketahui bahwa puji itu adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Allah. Nah, kemudian di ayat tersebut, Al-Hujurat ayat 10 itu dilanjutkan dengan fa'aslihu baina ahwaikum. Maka perbaikilah aslih baina ahwaikum, di antara mereka, di antara keduanya, di antara kedua saudara itu gitu ya. Ahwaikum itu dari ahun itu saudara. Apabila terjadi pertentangan, apabila terjadi percekcokan, apabila terjadi perseteruan di antara mukmin dengan mukmin,
maka perbaiki hubungannya. Nah, andai pun tidak terjadi perselisihan, andai pun tidak terjadi pertentangan, andai pun tidak terjadi papaseaan, cek orang sini mah, orang Sajra, gitu ya. Maka ada orang sejahtera. ya, kenapa Aris? Ya. Jumsa Uca, aduh Jumsa Uca nih. Selamat bergabung Jumsa Uca. Ya, tidak terjadi pertentangan, tidak terjadi perselisihan. Maka Pak Aslihunya dalam bentuk silaturahmi, datang berkunjung gitu ya. Kalau sekarang musim pandemi, kunjungan antar sesama mukmin itu agak sedikit dibatasi ya. Tapi kalau nanti sudah selesai pandeminya, kita bisa seperti dulu lagi saling mengunjungi. Lebaran kemarin, waktu kalian masih kelas 9 ya di SMP, tidak sempat berkunjung Lebaran Idul Fitri ya. Tidak sempat berkunjung ke rumah saudara yang ada di Rijal. Selamat bergabung Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rijal. Tadi sempat Japri Rijal tidak bisa ikut, ternyata bisa. Saya lanjutkan. Kemarin Lebaran kita tidak bisa bersilaturahmi, tapi alhamdulillah kita bisa silaturahmi beberapa keluarga, terutama keluarga-keluarga besar yang berjauhan, bisa menggunakan WA atau bisa menggunakan Zoom meeting walaupun waktunya hanya 45 menit lah, bisa ngobrol dengan nenek, dengan siapapun pada kumpul di hadapan HP-nya. Sekarang nenek-nenek juga sudah canggih. Mereka bisa menggunakan HP, mereka bisa menggunakan Zoom meeting untuk ngobrol dengan anak-anaknya. Nah, yang berjauhan, yang saudaranya ada di Palembang, keluarga besarnya, kemudian keluarga besar yang lainnya ada di Sajra, bisa melalui itu. Itu namanya memperbaiki hubungan. Salah satunya itu namanya memperbaiki hubungan. Kemudian memperbaiki hubungan itu bisa juga dalam bentuk ta'awanu, saling tolong-menolong. Ada tetangga yang kelaparan, ada tetangga yang kekurangan, ada tetangga yang perlu bantuan, ngalau bambu, ngambil bambu di hutan, bantu. Ada tetangga yang meninggal dunia, bantu. Apalagi kewajiban kita seorang muslim ketika ada yang meninggal dunia itu ada, ya Ilham, nggak apa-apa, salah awi cenah. Ya terhadap orang yang meninggal itu ada empat. Satu adalah memandikan, yang kedua adalah mengkapani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Semua perilaku itu lakukan dengan ikhlas. Ketika ikhlas dilaksanakan, maka akan menjadi tidak chatting yang lain-lain ya. Tidak chatting yang lain-lain. Maka karena ini direkam, nanti malah muncul di YouTube-nya. Ketika kamu main-main chattingnya, maka akan muncul di YouTube. Saya ulangi. Anak-anak sekalian,
Ketika itu dilakukan dengan ikhlas, maka akan menjadi pahala yang besar. Ya, walaupun ada kebiasaan di kita selesai sholat maka ada bagi-bagi sodakoh, dan sodakoh itu diperuntukkan kepada orang yang meninggal. Nah, tapi kalian ketika menyolatkan jenazah tidak perlu mengharapkan itu, tidak perlu mengharapkan itu. Artinya lakukan dengan ikhlas. Ketika kita berharap komo bari ditagih mah kan ngabagi ke dana gitu. Sambil dipinta kepada yang membagikannya, maka akan hilang nilai ikhlasnya. Anak-anakku sekalian, itu namanya memperbaiki hubungan antara muslim dengan muslim. Bahkan di ayat tersebut dilanjutkan dengan kalimat wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takutlah kepada Allah, wattaqullaha, takutlah kepada Allah, banyak yang menerjemahkan dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketika kita menyambungkan silaturahim dalam rangka memperbaiki hubungan, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu memiliki memiliki arti yang luas. Salah satunya kita mendapatkan berkah, salah satunya kita mendapatkan bahagia, salah satunya kita mendapatkan kesenangan. Itu namanya rahmat. Oleh karena itu, ketika kita menyambungkan silaturahim, ketika kita tolong menolong sesama muslim, ketika kita berbuat baik sesama muslim, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Anak-anakku sekalian, silahkan ayat ini dihafal. Nanti saya akan kumpulkan tugasnya dalam bentuk video saja. Akan saya kumpulkan pada minggu depan saja. Jadi minggu depan kalian akan mengumpulkan hafalan surat Al-Hujurat ayat 10, yakni tentang uhuwah. Uhuwah itu adalah persaudaraan. Sekali lagi, uhuwah itu adalah persaudaraan. Persaudaraan muslim dengan muslim tidak dibatasi dengan tempat. Persaudaraan muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin tidak dibatasi dengan waktu. Every time. Kapan saja. Di mana saja. Every area. Di mana saja. Tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat. Kita ketemu dengan orang mukmin di Papua, kita ketemu dengan orang mukmin di Aceh, kita ketemu dengan orang mukmin di Padang, dimanapun. Persaudaraan itu harus tetap terjalin. Saling menolong, tolong-menolong itu harus tetap dilaksanakan. Silaturahmi itu harus tetap dilaksanakan. Anak-anakku sekalian, itu tentang ukhuwah. Kalian bisa baca, nanti ada buku elektroniknya yang akan saya bagikan, buku elektroniknya yang saya akan bagikan kepada kalian dari buku ini juga mengenai bab 1 ini.
Kalian bisa baca tentang asbabun nuzulnya, apa sebab-sebab turun dari ayat ini. Anak-anakku sekalian, saya lanjut ke surat Al-Hujurat ayat 12-nya. Ayat 11-nya kita lewat dulu, kita masuk ke ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu minad dhanni, dari berprasangka. Kemudian saya lanjutkan ayatnya. Minad dhanni inna ba'dad dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tidak semua prasangka termasuk dosa, tetapi sebagian banyak dari berprasangka itu adalah dosa. Prasangka-prasangka, termasuk mempercayai prasangka. Itu. Sekali lagi, bahwa prasangka itu adalah ismun, dosa. Wala tajassasu wala yaga tabu ba'dukum ba'do. Janganlah di antara kamu menggunjingkan satu sama lain. Jangan pernah bergunjing. Oke, kita bahas sampai di situ dulu karena memang kita menggunakan 3 kali pertemuan membahas tentang ayat ini, sampai 4 kali pertemuan. Anak-anakku sekalian, bahwa prasangka itu akan menimbulkan dosa. Berprasangka, terutama prasangka yang jelek, namanya suudon. Suudon itu adalah su'u itu jelek, don itu prasangka. Suudon. Kalau lawannya adalah husnudon. Husnu itu baik, don itu prasangka. Ketika ada seseorang lewat, jangan kemudian kita punya prasangka yang jelek-jelek. Ketika ada seseorang yang manyun saja, gitu, manyun saja, bimoli, bibir monyong 5 cm, 5 mili. Nah, ketika manyun orang begitu, kita tidak perlu, Abdul ganteng ini, selamat bergabung nih. Kita tidak perlu punya prasangka jelek sih, eta manyun kaing bawa. Nah, nggak perlu begitu. Santai saja. Mungkin dia punya permasalahan di rumahnya, mungkin dia punya permasalahan dengan orang tuanya, mungkin dia punya permasalahan dengan dirinya sendiri yang tidak. Jangan-jangan dia sedang sakit, gitu. Sakit bibirnya sehingga dimonyongkan bibirnya. Dong Bayong. Apa? Ya, banyak yang selfie dimonyong-monyongkan bibirnya, jangan-jangan lagi sakit bibir. Apalagi Ya, kalau untuk di beheran, Pak. Atau mungkin memang pakai behel giginya sehingga ingin kelihatan. Nah, anak-anakku sekalian, oke, melawan hal itu dengan cara apa? Ada. Salah satunya dengan cara kita menghadapi sesuatu dengan senyum. Hadapi sesuatu itu dengan senyum. Maksudnya kalau ada yang bermasalah seperti itu, kita hadapi dengan senyum. Makna senyum itu bisa banyak. Makna senyum dimaknai lain adalah memberikan nasihat kepadanya.
hadapi dengan senyum, memberikan nasihat kepadanya. Misalkan begini, Abdul ganteng ini punya masalah. Duh, kenapa kamu manyun-manyun begitu? Ada masalah? Aya naon? Apa nih? Dia cerita masalahnya. Oh, kalau begitu begini aja lah. Nah, itu namanya memberikan solusi. Namanya berwasiat dengan kebaikan, menasehati, saling menasehati dengan kebaikan dan kebenaran. Itu watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Senyum itu memberikan kepadanya untuk peluang bersenyum. Mudah, hadapi saja dengan senyum. Nanti juga ada gantinya. Begitu. Karena kehidupan itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Berputar gitu Terus Bang ya. berputar. Ya, kehidupan itu seperti roda. Jadi kadang di atas, kadang di bawah. Sederhana saja supaya kita berhusnudon, terutama husnudon kepada Allah. Pernahkah ada yang menghitung berapa kali kita berkedip dalam 1 jam? Sayang Allah kepada kita, sehingga dengan berkedip dan dengan air mata, kita dapat naik motor. Coba bayangkan kalau tidak ada air mata dan tidak ada kedip, saya yakin naik motor kalian tidak akan lancar. Dan tidak akan bisa naik motor, saya yakin. Baru saja 1 meter naik motor sudah kena debu, harus dibersihkan, kasih air. Naik lagi 1 meter, kena debu, dibersihkan lagi. Ini adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Allah betapa sayangnya kepada kita. Allah betapa rencananya kepada kita. Ini husnudan namanya. Husnudan kepada Allah. Husnudan kepada sesama. Kalau ada yang lewat, jangan kemudian kita curiga aja. Bahasa lain dari suudon, bahasa lain daripada dari suudon atau don yang bagian daripada dosa adalah ketika melihat orang sudah curiga saja. Nah, curiga itu bahasa lain daripada suudon. Curiga aja. Wah, pasti ya ada si Anu nih di dalam kelas. Kadek pulpen sok lengit. Nah, itu namanya sumudon. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, hindari berprasangka itu, karena prasangka itu akdabul hadis dalam bahasa yang lain adalah sedusta-dustanya perkataan. Iyakum wadon painadon akdabul hadis. Iyakum jauhilah olehmu don berprasangka, painadon akdabul hadis. Maka sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Anak-anakku sekalian, kalaulah kita suka berprasangka, Novalita baru bergabung, silakan. Kalaulah kita berprasangka buruk kepada orang lain, sama dengan kita memakan dagingnya. Memakan daging saudara kita itu. Oleh karena itu, hindari berprasangka buruk, sebaiknya berprasangka baik, hadapi semua masalah dengan senyum, tapi jangan senyum yang tidak ada henti-hentinya, bisa dihabiskan ke rumah sakit jiwa. Tuh, ya. Senyum itu sedekah. Makanya saya suka lihat banyak yang bersedekah di hadapan HP. Sekarang itu senyum-senyum sendiri di hadapan HP. Di hadapan HP baca WA, senyum aja. Tapi ketika ketemu dengan orang di sebelahnya nggak pernah senyum. Oh, jadi hindari senyum-senyum sendiri.
Itu hindari senyum-senyum sendiri. Kalau ada hal yang patut disenyumi, ceritakan kepada orang lain baru tersenyum. Nah, itu tidak akan dicurigai senyumnya. Oleh karena itu, sekali lagi, hadapi sesuatu itu dengan senyum, tapi yang normal senyumnya, jangan aneh-aneh. Ketemu pohon, senyum. Ketemu tiang listrik, senyum. Ketemu pagar gerbang, senyum. Gitu. Nah, itu agak aneh kalau seperti itu. Orang gila itu mah, Pak. Ya. Kenapa, Liz? Ya, kenapa, Riz? Ya, saya kembali ke pembahasan Sinyalnya jelek, ayat. Pak. Oh, sinyalnya jelek. Ya. Sinyalnya jelek. Mm-mm. Jangan pernah mencari-cari keburukan orang lain. Makanya saya tadi menyampaikan di waktu subuh tadi video yang berkaitan dengan mata. Ada mata lebah, ada mata lalat. Ya. Ketika mata lalat itu, walaupun dia berada di taman bunga yang indah-indah, kalau mata lalat selalu tertuju kepada sampah yang teronggok di mana. Tetapi kalau mata lebah, walaupun dia berada di tempat sampah, tetapi yang dia cari dengan matanya itu adalah bunga yang harum untuk diambil madunya, sarinya. Nah, mata manusia juga begitu. Kalau mata manusia, walaupun berada dalam komunitas baik, walaupun dalam lingkungan baik, ketika matanya adalah mata lalat, maka dia akan mencari keburukan orang lain. Tetapi kalau dia menggunakan menggunakan mata lebah, ketika berada di kerumunan orang-orang jelek sekalipun, rampok dan sekalipun, maka mata hatinya akan melihat kebaikan, sisi-sisi kebaikannya. Nah, ketika kita bersikap seperti itu, seperti mata lebah tadi, maka kita akan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Ini kunci dari silaturahmi salah satunya adalah saling memaafkan. Oke, anak-anakku sekalian, pembahasannya sampai di sini dulu. Biar minggu depan saya lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan pagi ini, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Saya lihat segar-segar kalian mengikuti ini. Semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian tetap Amin. ada dalam ridho Allah. Semoga kalian selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Pak, semoga dapat terus. Bisa beli kuota untuk pembelajaran. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Ada beberapa anak saya di beberapa kelas menggunakan waktu tidak dengan baik. Begadang sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai subuh. Pada kesempatan belajar, ngabsen saja telat. Karena belum bangun. Ada yang baru bangun jam 12 siang. Karena apa? Tidak pandai mengolah waktu bagi dirinya. Sebaiknya, sekali lagi, kalian pandai-pandailah mengolah waktu. Nanti insya Allah saya akan share bagaimana video orang-orang yang punya masalah dengan kejiwaannya, punya masalah dengan refleks
tingkat refleks dari tubuhnya terhadap main game. Jadi ketika main game kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga dia di pasar dimanapun tidak bawa HP, di kamar begini aja tangannya gerak-gerak sendiri aja. Kemudian ada yang karena dia kurang makan, karena dia kurang nutrisi masukan sehingga kesehatannya terganggu. Ada yang meninggal karena meninggalkan makan. Hanya sederhana saja ketika main game itu ingin mengalahkan juaranya, gitu. Mendapatkan uangnya tidak seberapa, tapi kesehatan kamu, kejiwaan kamu lebih mahal harus dibayar. Saya punya ponakan main game sehingga dia menjadi pemain yang dibayar gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya sakit, dapat uangnya hanya mungkin beberapa juta lah, tapi berobatnya puluhan juta. Kasihan. Orang tuanya yang kasihan. Berobatnya secara kejiwaan harus diobati, secara fisiknya harus diobati karena kurang makan. Oleh karena itu, hindari main game. Ya, kenapa Farida Rohyani ada yang harus ditanyakan sehingga raise hand? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya minggu depan saya kumpulkan dalam bentuk Google Form. Tugasnya artinya video hafalannya dan foto catatannya, rangkuman dari bab 1 ini silakan disampaikan dalam Google Form. Minggu depan saya kumpulkannya. Saya akan buatkan Google Form-nya yang menampung seluruh tugas selama 1 semester. Tugasnya selalu akan pada hari Senin. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa ketemu langsung, bisa melihat wajah-wajah ganteng kalian, bisa melihat wajah-wajah cantik kalian di dalam kelas. Saya sudah rindu berada di dalam kelas. Mudah-mudahan program PPKM ini selesai di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan. Amin. Kita bisa ketemu dengan kawan-kawan. Kalian belajar hanya kelas 7 dan kelas 8-nya pun hanya 1 semester kurang. Nah, sudah ketemu lagi di SMA. Makanya ada yang cara bicara, cara chatting juga. Kenapa sih Fatimah? Ngelep, Pak. Ada yang cara bicara, cara ini masih kapasitasnya kelas 7 gitu ya. Nggak apa-apa chatting. Di chatting juga chatting mabar di grup BJJ kan aneh-aneh. Apa ya semuanya? Ya, hafalannya kenapa? Hafalannya di video saja Siti Fatimah. Yang hafalannya yang Di yang ini. videonya jangan terlalu panjang, cukup hafalannya. Apa maksudnya itu? Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai semuanya? dengan 12. Ya, cukup Itu 1 doang, dulu, nanti berlanjut lagi gitu. Nah, cukup 1 dulu. Ya, Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Baru nanti 12. lanjut lagi di bab selanjutnya. Jadi tugasnya sebagaimana yang Japri kepada saya sampaikan bahwa tugasnya memang belum dikumpulkan. Santai saja. Ya, tugasnya mulai dikumpulkan next week, minggu depan. Ya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi bagi mereka yang hadir di sini, hadir pada saat ini, silahkan Japri akan saya akurkan dengan
video yang nanti akan tayang di YouTube juga. Nama saya kalau YouTube-nya akunnya Yai Haidar Aqua Bra. Bra itu bisnis rereongan alumni 150. Nomor anggotanya 150. Jadi saya punya grup bisnis rereongan alumni yang salah satu basisnya adalah YouTube. Silahkan kalian subscribe. Shockbreaker orang lain. Subbreaker, subscribe, kemudian like videonya. Insya Allah kalian akan saya lihat, komennya akan saya lihat, berkomen juga akan bagus. Gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian live. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Hmm.